Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada mapel SKI pertemuan yang keempat. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum materi kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga anak-anak diberikan kemudahan, kelancaran dalam mempelajari mapel SKI dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini materi yang akan saya sampaikan yaitu khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Ya, khalifah dinasti Abbasiyah itu pada minggu yang lalu berjumlah 37 khalifah yang berlangsung selama 5,5 abad. Ya, dari 37 khalifah itu ada khalifah yang terkenal. Khalifah yang terkenal ada 3, yaitu 1 Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, ini Abu Ja'far Al-Mansur. 2 Harun Ar-Rasyid. 3 Abdullah Al-Ma'mun. Nah, 3 ini khalifah besar dinasti Abbasiyah. Nanti akan kita bahas satu persatu, tapi yang akan kami sampaikan hari ini adalah khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur adalah khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah, karena tadi saya sampaikan ada 37 khalifah. Yang pertama adalah Abdullah bin Muhammad yang terkenal atau mendapat julukan Abul Abbas As-Saffah. Itu yang pertama. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur itu saudara Abu Abbas As-Saffah, pernah adike Abu Abbas As-Saffah. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur ya bin Muhammad sama Abdullah bin Muhammad. Assalamualaikum. Atas Pak Sampai. Nah, anak-anakku sekalian, jadi ini Khalifah Harun Ar-Rasyid yang berkuasa mulai tahun 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Nah, ini Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pendiri kota Baghdad. Nah, pendiri kota Baghdad itu Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur termasuk orang yang cerdas, senang dalam ilmu pengetahuan, dan juga seorang yang tegas, berani, dan mempunyai kepribadian yang kuat. Nah, ini anak-anak bisa kamu buka di LKS-mu pada halaman 23 mengenai Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, kewibawaan Abu Ja'far Al-Mansur itu sehingga menjadikan pemerintahan mengalami masa kejayaan. Perlu kamu tahu bahwa Abu Ja'far Al-Mansur khalifah kedua dari dinasti Abbasiyah. Dia lahir di Hamimah tahun 101 Hijriah dari seorang ibu bernama Salamah Al-Barbariyah. Itu nama ibunya, Salamah Al-Barbariyah dari suku Barbar. Dia juga saudara Ibrahim Al-Imam. Nah, Ibrahim Al-Imam itu kan termasuk juga seorang tokoh. Itu saudara dari Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur dinobatkan menjadi khalifah
atau dilantik menjadi khalifah itu usia 36 tahun. Nah, 36 tahun dilantik menjadi seorang khalifah. Selama menjalankan pemerintahannya yaitu berlangsung 22 tahun. Suwene 22 tahun. Nah, ini megang pemerintahan dan dia meninggal itu ketika melaksanakan ibadah haji, masih dalam perjalanan, di perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dalam usia 57 tahun. Ya, dia meninggal di suatu tempat namanya Bi'ru Ma'unah. Nah, Bi'ru Ma'unah itu nama tempat di mana Abu Ja'far Al-Mansur meninggal dan dimakamkan di sana. Ya di Mekah, tapi itu tempatnya namanya Bi'ru Ma'unah. Ini mengenai biografi singkat dari Abu Ja'far Al-Mansur. Selanjutnya dalam masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur, dia mengangkat seorang wazir. Wazir itu apa? Wazir adalah perdana menteri. Ya, untuk membantu bidang politik dan pemerintahan yang diperbantukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Lah, yang diangkat sebagai wazir pertama itu bernama Khalid bin Barmak. Di samping mengangkat wazir, Abu Ja'far Al-Mansur juga menunjuk seorang hakim. Nah, hakim itu bernama Muhammad bin Abdul Rahman. Ya, Muhammad bin Abdul Rahman itu yang ditunjuk sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Untuk memperluas jaringan politik, Abu Ja'far Al-Mansur juga menaklukkan kembali daerah-daerah yang telah melepaskan diri dan menertibkan keamanan di daerah perbatasan. Jadi banyak daerah-daerah yang telah melepaskan diri ketika masa Abu Abbas As-Saffah. Kemudian pada masa Abu Ja'far Al-Mansur, karena Abu Ja'far Al-Mansur sebagai penggantinya atau khalifah kedua setelah Abu Abbas, maka dia menaklukkan kembali daerah yang telah melepaskan diri. Selanjutnya mendirikan kota Baghdad. Ini langkah Abu Ja'far Al-Mansur selama memimpin pemerintahan, mendirikan kota Baghdad, karena Abu Ja'far Al-Mansur termasuk pendiri kota Baghdad. Pada awal pemerintahannya masa Abu Abbas As-Saffah, yaitu pemerintahan dinasti Abbasiyah, itu berada di kota Anbar. Kota Anbar sebuah kota kuno Persia. Ya, istananya namanya Hasimiyah. Ya, kemudian pada masa Abu Ja'far Al-Mansur pemerintahannya dipindah semula dari kota Anbar dipindah ke kota Kufah. Ini setelah masa Abu Ja'far Al-Mansur, dan mendirikan istana juga, istana barunya namanya Hasimiyah II. Dimelanjutkan Abu Abbas As-Saffah. Kalau Abu Abbas As-Saffah istananya namanya Hasimiyah, Abu Ja'far Al-Mansur Hasimiyah II. Kota Baghdad itu adalah terletak di antara Sungai Tigris dan Eufrat. Kota Baghdad itu dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur, itu melibatkan para arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Itu yang mengerjakan pembangunan kota Baghdad. Mereka didatangkan dari beberapa wilayah, yaitu Syria, Mosul, Basrah, Kufah.
sekitar 100.000 orang. Ini para pekerjanya melibatkan 100.000 orang untuk membangun kota Baghdad. Kota Baghdad bentuknya bundar, di sekelilingnya dibangun dinding atau tembok yang besar. Kemudian luarnya digali parit besar, fungsinya sebagai saluran air sekaligus untuk benteng pertahanan. Dan juga terdapat beberapa pintu gerbang. Ya, pintu gerbangnya ada 4. Keempat pintu gerbang itu terbagi 4. Yang pertama adalah namanya Bab Al-Kufah. Bab ini bukan berarti bab atau judul, bukan. Bab ini dari bahasa Arab babun. Babun itu artinya pintu. Nah, ini Bab Al-Kufah. Maksudnya pintu gerbangnya itu yang terletak di sebelah barat daya. Yang kedua namanya Bab Al-Sam, di barat laut. Yang ketiga Bab Al-Basro, di tenggara. Yang keempat Bab Al-Khurasan, di timur laut. Jadi terdiri dari 4 bab atau pintu gerbang dan 28 menara. Jadi masing-masing bab kan ada 4 pintu atau 4 bab. Jadi masing-masing bab atau masing-masing pintu ada 28 menara. Itu sangat luasnya pembangunan kota Baghdad, luas dan indah. Lah istananya dikenal dengan nama Al-Qasr Az-Zahabi atau istana emas. Nah, ini mengenai pembangunan kota Baghdad yang melibatkan 100.000 orang tadi, seorang ahli untuk membangun kota Baghdad dan merupakan profesor masyarakat Islam itu sampai di mengenai pembangunan kota Baghdad masuk dalam cerita 1001 malam. Maka dikatakan Baghdad sebagai kota impian. Selanjutnya mengenai pengembangan ilmu pengetahuan. Karena Mas Abu Ja'far Al-Mansur dia adalah suka mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu sangat penting, mendorong usahanya menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari kebudayaan asing ke bahasa Arab. Kemudian mendirikan perguruan tinggi ketabiban. Tabib itu artinya dari bahasa Arab tabib, tabibun dokter. Jadi perguruan tinggi kedokteran berada di Jundi Sabur yang dibangun oleh Khosru Anusirwan. Nah, ini nama perguruan tinggi di Jundi Sabur yang telah membangun perguruan tinggi di Jundi Sabur itu. Abu Ja'far Al-Mansur juga mendirikan perguruan tinggi yang lain sebagai gudang pengetahuan, namanya Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah itu di samping tadi perguruan tinggi di Jundi Sabur juga membangun perguruan tinggi sebagai gudang pengetahuan. Ya. Banyak masyarakat yang pandai berpengalaman itu karena dia mau atau rajin membaca. Ya, membaca dari buku-buku yang telah disediakan di perpustakaan itu. Demikian anak-anak yang dapat saya sampaikan mengenai Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Untuk selanjutnya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Abdullah Al-Ma'mun. Itu nanti pada pertemuan selanjutnya. Karena ini waktunya terbatas, maka hanya Abu Ja'far Al-Mansur saja. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai tugas akhir. Jangan lupa ini anak-anak wajib
mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.